Tapi sayangnya logika mereka pendek, sangat pendek, seolah-olah mereka lupa. Kekuasaan itu lahir dari legitimasi, bukan dari surat. Dari rakyat, bukan dari rantai komando masa lalu. Kalau benar mereka peduli dengan etika, kenapa diam saat sejumlah kepala daerah dipaksakan melalui proses politik transaksional? Kenapa sunyi saat elit partai merampas kursi ketua umum lewat manuver kongres instan? Kenapa hanya bersuara saat Gibran yang naik? Karena Gibran bukan dari klub mereka. Karena Gibran bukan boneka partai tua. Karena Gibran itu muda, progresif, dan bukan hasil konsensus para pensiunan. Itu saja. Faktanya Pilpres 2024 diikuti secara sah oleh 204 juta pemilih. Prabowo Gibran menang dengan suara signifikan, didukung lebih dari 58% suara nasional. Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan hasil Pilpres karena bukti tidak cukup. Pelantikan berlangsung sah, sesuai undang-undang. Lalu di mana cacatnya? Di mana pembatalannya? Demokrasi bekerja, sistem bekerja. Yang tidak bekerja adalah nalar para mantan jenderal yang tidak rela realitas berjalan tanpa mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia itu incrushed, final, binding. Dan Gibran hanya memenuhi syarat yang sudah diputuskan. Kalau putusannya dianggap bermasalah, jalurnya judicial review, bukan demo surat terbuka. Bukan bikin drama telenovela rasa patriotisme yang basi. Cukuplah. Demokrasi bukan panggung nostalgia. Ini bukan arena reuni TNI versus rakyat sipil. Ini bukan tempat meratapi masa lalu. Ini masa depan. Dan masa depan tak butuh generasi yang terus-menerus menoleh ke belakang. Masa depan butuh yang maju. Butuh yang bisa beradaptasi. Butuh yang tidak cengeng setiap kali kalah kontestasi. Gibran bukan sempurna, tapi Gibran bukan musuh demokrasi. Justru Gibran adalah bukti bahwa sistem ini bisa memberi ruang untuk regenerasi, selama jalurnya benar. Kalau hari ini dia dihantam karena muda, karena anak presiden, karena dianggap bukan siapa-siapa secara historis, maka itu bukan kritik. Itu diskriminasi. Itu ketakutan elit lama terhadap hadirnya tokoh baru yang tidak mereka bisa kendalikan. Jadi kalau ada yang bilang demokrasi rusak hanya karena Gibran jadi wakil presiden, justru pertanyaannya harus dibalik. Apa kabar demokrasi jika suara rakyat masih bisa dipatahkan hanya karena surat dari para pensiunan jenderal? Rakyat sudah memilih, negara sudah memutuskan. Gibran sah. Gibran sah. Gibran sah. Kita bicara tentang 103 nama besar. Purnawirawan, jenderal, veteran. Terdengar megah, terdengar nasionalis. Tapi mari jujur, apa bedanya kekuatan moral dengan kekuatan politik yang terselubung bila semua dibungkus untuk mengguncang legitimasi wakil presiden terpilih? Ini bukan soal surat, ini soal simbol. Dan simbol itu dipakai untuk mengintimidasi opini publik, seolah mereka adalah dewa penentu arah bangsa. Padahal masa tugas mereka sudah selesai. Pangkat boleh besar, tapi pengaruh tak bisa dipaksakan dengan mengusung nostalgia. Kalau ini dibiarkan, apa jadinya demokrasi ke depan?